Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana seminang nan berbahagia. Nan gadang indah ambo sabuikan gala, nan kete indah ambo sabuikan namu. Pada kesempatananku izinkanlah ambo untuk bercerita tentang sejarah nan ada di Minangkabau. Sebab banyak di antara kita orang Minang nan tidak tahu sejarah negarinya surang tidak tahu. Padahal banyak hikmah, banyak pembelajaran yang bisa awak petik dari sejarah dahulu. Ditambah lagi terutama kita nan ada di rantau. Ditambah lagi anak dan keponakan kita yang layak gadang di rantau. Nah, untuk itu aku coba memberanikan diri bercerita tentang Perang Padri. Apakah betul Perang Padri itu adalah perang antara adat dan ulama? Sebab sejarah nasional mencatat, di buku-buku sejarah nasional itu dikatakan bahwa Perang Padri adalah perang antara kaum adat dengan kaum ulama di Minangkabau. Suatu ketika Buya Hamka pernah sedang ceramah di salah satu sekolah di Padang Panjang. Beliau sempat mengeluarkan statement yang bunyinya bahwa Belanda lah yang mempropaganda bahwa Perang Padri adalah perang yang terjadi antara kaum adat dan kaum ulama. Itu kece Buya Hamka. Nah, dari sekian banyak orang yang mendengar ceramah beliau tersebut bertanya-tanya, iko lain tidak salah kok apa nanya kece kan dek Buya Hamka. Dari mana pula Buya iko kok dapat informasi literaturnya dari mana gitu. Nah, timbul keraguan dari sebagian orang yang menyaksikan langsung ceramah dari Buya Hamka. Memang pernah salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal lah di Pulau Jawa, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mahasiswa itu jurusan seni budaya. Sempat melakukan penelitian tentang Perang Padri di Sumatera Barat. Tapi di akhir cerita tidak disampaikan kesimpulan dari ceritanya itu Perang Padri itu yang sebenarnya gitu. Jadi tidak ada kesimpulan yang menyatakan Perang Padri itu batu anda antara perang kaum adat dengan kaum agama itu. Nah, di situ tidak disampaikan. Nah, akhirnya akibat dari keraguan itu, khusus ambo sendiri, ambo sempat mempelajari. Ambo pelajari dari banyak narasumber lah. Salah satunya itu dari ambo danga itu budayawan Minangkabau yang bercerita tentang Perang Padri kok. Kemudian ambo dangakan pula ceramah dari ulama Sumatera Barat ya tentang Perang Padri. Sebab Perang Padri itu berhubungan dengan perkembangan Islam di Minangkabau.
Nah selanjutnya juga ambo sempat ambo cari-cari tesis dari mahasiswa jurusan seni budaya di kampus IKIP Padang. Ambo cari, ambo baca-baca, sampai akhirnya ambo di kesimpulan sendiri. Namaku beranilah ambo membuat video itu. Ambo coba, ya, ambo coba mudah-mudahan saja apa yang ambo caritokan itu bisa menjadi salah satu referensi lah dunsana, terutama dunsana ambo sendirilah, berkesimpulan sekalian menambah wawasan sekedar untuk pengetahuan saja, atau jika perlu sebagai palama ota lah ketika kita bercerita duduk bersama-sama orang biasa kampung. Nah, jadi kira-kira itu motivasinya itu. Jadi yang awalin cerita itu dimulai sekitar tahun 1780 Masehi. Ketika itu di Minangkabau, salah satu ulama karismatik, ulama yang sangat berpengaruh, disegani, dihormati, sekalian ditakuti, adalah yang bernama Tuanku Nantuo. Beliau menetap tinggal di Biaro Agam. Kini orang menyebutnya di Bukit Tinggi. Beliau adalah salah satu murid Syekh Burhanuddin Ulakan. Ilmunya tinggi, disegani. Nah, jadi cerita balanjut adalah 2 orang dari sekian banyak guru, dari sekian banyak murid beliau itu, yang bernama Tuanku Nan Renceh dan Pakih Sagir. Kedua orang itu karena menganggap dirinya lah cukup menuntut ilmu dari Maha Guru Tuanku Nantuo itu, maka minta izin untuk pulang ke kampung beliau. Nah, singkat cerita, maka Tuanku Nan Renceh pulanglah ke kampung beliau, yaitu di Kamang, masih di Agam, Luha Agam. Di kampung beliau tersebut, beliau mulailah membuat surau, bangunnya surau atau madrasah. Karena ketika itu bahasa istilah madrasah itu lado, sementara itu madrasah itu adalah bahasa Arab. Nah, jadi artinya orang lah banyak juga mengenal agama Islam. Nyebuah madrasah, kemudian mulai merekrut, mengajak orang-orang di kampungnya itu untuk ke surau, beraja mengaji, beraja sembahyang, beraja ilmu-ilmu agama, membaca kitab. Lah mulai diajak 1, 2, 3 sampai 5, akhirnya beliaulah punya pengikut. Seiring dengan perkembangan waktu di Kamang tersebut, beliau berkenalan lah dengan salah satu ulama lokal di situ yang bernama Tuanku Nan Gapua. Apa sebab bernama Tuanku Nan Gapua? Dalam sejarah tidak disebutkan, tapi kalau dicari lihat, Gapua itu artinya itu gemuk atau gede. Orang Betawi sabut itu gede, besar. Mungkin saja karena penampilan fisik beliau itu besar, maka disebutlah Tuanku Nan Gapua. Nah, cerita berlanjut tadi, ketiga orang ikolah Pakih Sagir, Tuanku Nan Renceh, Tuanku Nan Gapua secara bersama-sama mengembangkan Islam di daerah Kamang.
Konon ceritonya ketika itu orang kalau sembahyang Jumat itu antara 5 sampai 7 orang. Namun demikian Tuanku Narenceh tetap mengadakan sholat Jumat. Nah itulah. Nah, berseiring dengan waktu bertambah tarikh, keberanian beliau semakin meningkat karena pengikut beliau mulai banyak. Maka beranilah beliau untuk melarang kaum adat di situ, sebab ketika itu di Minangkabau itu banyak sekali kebiasaan-kebiasaan lama adat yang tidak sepaham dengan ajaran Islam. Tidak ketujuh, turun temurun dari zaman Saisuak nenek moyang itu turun temurun. Nah, salah satunya yang paling populer, yang paling digemarin orang ketika itu adalah adu ayam, sabuang ayam, bajudi, bataruah. Nah, kemudian yang kedua, bakoa, main domino, mampok kecek orang kini di lapau sepanjang masuk pagi patang baulang balik. Itu penyakit masyarakat. Yang ketiga, berburu ciliang, babi, kondiak. Kalau di Agam itu orang Sabia kondiak, kalau di Dare di daerah Solo di Kampung Ambo itu namanya ciliang. Nah, ketika berburu ciliang tentunya memelihara anjing. Dan siku haram dan siku najis. Sama saja itu. Nah, sampai kebiasaan penyakit masyarakat yang berkembang ketika itu adalah menyamun, maling, mancilok, panjang tangan. Sampai penyakit masyarakat itulah nan dengan tegas Tuanku Narenceh berusaha untuk menghilangkan. Tentunya apa yang usaha-usaha yang beliau lakukan itu selalu mendapat tantangan dari masyarakat adat. Berang masyarakat itu. Kok Karaja Ambo dari Lampung gitu. Tidak bisa ditagah-tagah sebab Gae Ambo, Inyi Ambo dari Lampung lah itu. Nah, jadi tidak bisa ditagah-tagah. Nah, sehingga terjadilah benturan, gesekan-gesekan ketek. Akhirnya meruncing. Surau pengikut itu mulai diintimidasi. Sampai akhirnya ada usaha-usaha untuk mengusir Tuanku Narenceh dari negarinya sendiri. Nah, di situasi itulah Tuanku Narenceh pulang balik ke Biaro, nyotamui gurunya balik, Tuan Guru Tuanku Nan Tuo. Nah, dengan kewibawaan, dengan karisma beliau, maka suasana seperti itu bisa diadamkan. Nah, damai balik itu. Damai. Nah, sekitar sampai atau 5 tahun setelah perdamaian itu, setelah suasana itu, pulanglah dari Makkah 3 orang haji. Pulang dari Makkah 3 orang haji yang beko di banyak cerita tentang perang Padri ko, namo ketiga haji ko acok disabui-sabui. Siapa saja haji-haji tersebut. Yang pertama namanya Haji Miskin. Yang kedua Haji Piobang, yang ketiga namanya Haji Sumani. Nah, Haji Miskin itu ketika pulang dari Makkah, beliau singgah dulu kata Batu Taba. Maka singgah ke Batu Taba, sebab disitulah beliau pertama sekali beraja agama. Jadi pulang ke Batu Taba, sungkem ke guru beliau.
Nah dari Batu Taba lah akhirnya beliau baru pulang ke negari beliau, yaitu di Pandai Sike. Pulang ke Pandai Sike. Sama dengan Tuanku Nanrenceh, di Pandai Sike Haji Miskin juga menyiarkan agama. Situasinya sama, terjadi penolakan-penolakan dari penduduk setempat, dari orang kampungnya Surang. Jadi alunnya tarimo ajaran-ajaran kebenaran dari orang kampungnya tersebut. Sampai akhirnya mulai ditakut-takuti. Nah, peristiwa pertama yang tercatat di dalam sejarah yang menjadi pemicu perang Padri, ikolah yang terjadi di Tampe Haji Miskin. Jadi kebakaranlah balai adat. Ndak ada yang tahu siapa membakar. Tapi karena ketika itu Haji Miskin sedang bermasalah dengan kaum adat, maka yang tertuduh beliau. Sehingga akhirnya karena tertuduh dan ditakut-takuti, diancam segala macam, hijrahlah, larilah beliau. Lari ke Sungai Landai, Ayatabi, masih di Agam itu. Larilah beliau ke Sungai Landai. Nah, ketika di masa lari itulah beliau tetap menemui Tuanku Nantuo, minta petunjuk. Dan didamaikan. Dan didamaikan oleh Tuanku Nantuo, maka redam situasi untuk seketika. Dari Ayatabi, Sungai Landai tadi, akhirnya Haji Miskinnya tidak pulangnya ke kampungnya. Tidak namuhnya pulang lagi. Dia tidak namuh pulang ke Pandai Sike. Pai ke Payakumbuh, ke Piobang. Nah, di Piobang beliau menyiarkan agama di situ. Menetaplah agak lama beliau di situ. Walaupun di situ selama beliau menyiarkan agama di situ, beliau mendapat perlawanan-perlawanan ketek dari masyarakat. Ya, nah itu. Jadi peristiwa pertama dan memicu yang menjadi dasar dari perang Padri itu adalah tabakanya balai adat. Kejadiannya di Pandai Sike, di Tampe Haji Miskin. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, pada saat ada sabung ayam di daerah Balai Biaro, Ampang Gadang, masih di Agam. Nah, jadi orang sedang mengadukan apa namanya itu, lomba lah, adu ayam, lego ayam itu, adu ayam. Dek Tuanku Nanrenceh nyebubarkan itu. Nah, sehingga timbullah cakak banyak di situ. Cakak baribui. Setuju tidak setuju, kaum ulama pengen membubarkan, kaum adat tetap bertahan. Jadi cakap. Tandanga pulau runtuh Mas Haji di Batu Taba. Mas Haji nyuruntuhan di orang. Barang-barang beraragu nanado di dalam Mas Haji dirampok. Kitab-kitab, buku-buku agama diambil di bawah, nggak tahu apa dibakar atau di mana.
Nah, jadi letupan-letupan kecil itu lah mulai banyak terjadi. Itu akibat dari karehnya Tuan Kunan Renceh itu menyebarkan agama. Nah, khawatir dengan kejadian itu menjalar ke seluruh agam, luha agam, maka tuanku nantuo nyono ambil inisiatif. Dikumpulkanlah seluruh pemuka-pemuka adat, mulai dari mulai dari Pandai Sike sampai arah Kabaso, dikumpulkan itu pemuka-pemuka adat itu, sekalipun kaum padri atau ulama-ulama dikumpulkan. Konon ceritanya dua baleh iku kabau dibantai untuk pesta adat tersebut. Orang makan lama sadonyo baselo di rumah gadang, musyawarah mau pakai. Tercatat dalam sejarah. Dan ikulah di momen itulah ada pameo orang Minang dan sampai kini rasanya seluruh orang akan tahu itu. Apa itu? Adai basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Kato-kato itu adanya di momen itu. Jadi adat bersandikan sarak, artinya itu adat seluruh ketentuan peraturan adat, tata keramanya adat itu harus berdasarkan agama. Apa itu agama? Agamanya Islam. Nah, berikutnya bentuk-bentuk aturan, perda, orang bilang peraturan daerah mungkin, bentuk-bentuk peraturan yang berlaku di masyarakat itu harus mengacu ke Al-Quran dan hadis. Nah, itulah bentuk kesepakatan yang inisiator oleh Tuan Kunan Tuo. Nah, itu sampai kini seluruh orang Minang seharusnya tahu itu. Nah, setelah peristiwa Bantai Kabau tadi, lama itu, rentang waktu beberapa tahun kemudian itu suasana di agam khususnya itulah mulai tenang. Ya. Cerita berlanjut ke Batarui. Tadanga pulau kejadian setelah beberapa tahun kemudian. Kejadian itu terjadi di Bukit Batabuah, masih di daerah Agam. Nah, kejadiannya itu tetap pada ketika sabung ayam seperti biasa Tuan Kunan Renceh membubarkan judi sabung ayam di Bukit Batabuah. Nah, lah mulai balik. Memang kalau dipelajari Tuan Kunan Renceh itu orangnya baga. Jadi ilmu agamanya kue dan inyo baga. Ada keinginan untuk memasukkan kehendak. Baga panglima lah. Seperti Umar mungkin. Umar bin Khattab. Ya. Seperti Umar lah itu. Selanjutnya terjadi balik sabung ayam di Parabe, Padang Luar, Banu Hampu. Dulu waktu muda ambo acok main ke daerah itu, termasuk Pandai Sike, sehingga gampang untuk ambo mengenal nama-nama di daerah Agam. Memang dulu ambo acok main ke situ. Tapi itu cerita yang lain lah. Sabung ayam di Parabe, Banu pemicu balik. Jadi kalau kita cari
di perang Padri yang akan kita bahas itu, secara peran memang banyak sekali peran Tuan Guna Renceh itu dikemukakan. Memang figur beliau, figur yang menjadi cikal bakal bibit untuk munculnya peperangan Beko. Ya, sebab beliau ya ulama, menyebarkan agama yang mendapatkan perlawanan-perlawanan. Tapi celakonya beliau jokareh orangnya sehingga bisa melakukan perlawanan-perlawanan balik. Jadi memang nama beliau kok tercatat harum di sejarah Perang Padri. Nah, kemudian pemicu-pemicu yang lainnya. Ada seorang pedagang dari Kota Baru, namanya Tuanku Turabi. Beliau pedagang dari Kota Baru, ingin berdagang ke daerah Salo di Baso, turun ke bawah arah ke Payakumbuh. Ya, dari Kota Baru ingin berdagang ke Salo, daerah Baso. Sengaja nih. Dalam perjalanan di Kamang Telatang. Kalau ajak ke Bukit Tinggi itu dari Sanjay lurus aja. Di situ Tuanku Turabi kok dirampok orang penyamun. Nah, karena di Kamang itu kampungnya Tuanku Nan Renceh, maka bergandu beliau ke Tuanku Nan Renceh. Dek Tuanku Nan Renceh mendengar cerita itu menggalagak darah beliau. Nyucari itu orang. Nyucari sampai-sampai nyebut sembara. Nggak dapet. Nah, itulah, jadi tertuduhlah banyak orang. Akibat tertuduh dari banyak orang itu, maka selanjutnya muncul kejadian lain yang menjadi pemicu. Jadi apa namanya itu, orang Bukit Batabuh itu kan dandam ke Tuanku Nan Renceh. Dandam karena membubarkan sabung ayam di daerah beliau. Jadi dandam. Nah, ketika dandam itu, salah satu orang Bukit Batabuh nyoba lari lah keponakan Tuanku Nan Renceh. Nggak tangguang-tangguang 5 orang nyoba lari. Disebutkan dalam sejarah dari 5 orang itu cuma 2 orang yang balik ke Kamang, dan 3 nggak tahu rimbonya, entah mati entah nggak tahu. Nah, jadi itulah beberapa hal yang memicu terjadinya gejolak-gejolak di daerah Agam. Nah, dan penyebabnya rata-rata ulah Tuanku Nan Renceh. Nah, di posisi suasana semakin hari semakin tidak berketentuan seperti itu, ditambah lagi ujung dari perjalanan itu keponakan beliau diculik, maka setelah kejadian itu dikumpulkan balik oleh ulama balik, oleh Tuanku Nan Tuho. Setelah dikumpulkan balik, damai balik seperti biasa, berjalan balik. Namun demikian Tuanku Nan Rencehnya tetap taruh berdakwah, taruh nyoparangi. Ada tampe nandak ketujuh dia bubarkan, nyobaka. Sampai kini di tahapan membakar maka. Ya. Nah, jadi suatu ketika di suasana seperti itu, Tuanku Nan Renceh datangin lah de Haji Sumania. Haji Sumania itu adalah tadi salah satu haji yang pulang bareng dari Mekah dengan Haji Miskin dan Haji Pioban.
Nah beliau itu Haji Sumandia itu memang ahli strategi perang. Sebab selama di Tanah Arab itu beliau mungkin sempat beraja-beraja perang di situ. Jadi diajakannya lah Tuanku Narencehko perang memakai api. Nggak tahu bahwa nggak dijelaskan secara detail itu perang api kok bah mungkin bentuk meriam api kali. Nah sehingga ketika Tuanku Narencehko lah punya ilmu baru itu beraninya sarang-sarangnya negari orang nendak batu-batunya sarang. Celakonya kini setelahnya sarang nyo kuasai pulau salah satu daerah pertama setelahnya dapat ilmu dari Haji Sumandia itu Praja Parang Api itu desa nan sebelah desa beliau namanya desa Durian, Nagari Durian, Nyobaka itu desa Dek Tuanku Narenceh. Setelah Nyobaka ada kebiasaan dari Tuanku Narenceh itu ketika lah mulai menaklukkan dalam artian positif ya, mengislamkan lah daerah-daerah atau desa-desa di seputaran Agam